worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory. Welcome to HOP. Sebelum memulai ibadah perayaan HOP ini, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Mungkin kadangkala banyak banget cobaan yang bisa bikin kita tuh jauh dari Tuhan. Jadi susah banget ngandalin Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita lupa, kalau Tuhan itu satu-satunya yang selalu ada buat kita. He's our all in all, dia tuh sumber kebahagiaan kita. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng pujikan Christ is enough to remind us that He has always been there for us and He's very enough for us. Christ is my reward and all of my devotion.
acara ulang tahun HOP kali ini. Tuhan tolong sertai acara hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar semua dari awal sampai akhir, mulai dari koneksi internet kami, terus pemusik, WL, MC, dan segalanya. Tuhan tolong sertai supaya dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersumber semua dari Tuhan. Karyanya sungguh tiada taranya. Mari kita nyatakan bahwa Yesus mulia. Terangmu yang telah mengubah hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganmu dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Untuk Kak Hebron dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, mari kita berdoa bersama ya. Kami sekali lagi memuji kebesaran Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi Komisi Pemuda Remaja di gereja ini, yang hari ini kami bersama-sama bersyukur atas ulang tahun dari komisi ini. Kami sama-sama
bersatu hati sebagai remaja pemuda Tuhan, mau menggumulkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami diskusikan ini boleh sungguh-sungguh menerangi hati kami dan menguatkan kami untuk kami berjalan di tengah dunia yang sulit ini. Berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Dan tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Oke, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya ingin disayang oleh teman-teman, makanya saya ingin supaya teman-teman bisa kenal saya. Ya, nama saya tidak jauh berbeda dengan istilah singkatan dari komisi ini. Nama saya juga Hope ya. Hope, tapi Hebron Pemasela ya. Hebron Pemasela. Di sini ada beberapa rekan-rekan pelayanan yang dulu pernah bareng saya juga. Saya juga lulusan Aletheia. Saya kakak kelas dari Melisa, Lause Melisa, dan juga Lause Hilda yang tadi main keyboard ya. Gitu. Oke, salam kenal untuk teman-teman semua, dan ada Musa di sini. Salam hormat untuk Musa Hendra ya. Saya saat ini pelayanan di Gading Serpong ya. Gading Serpong itu di Tangerang ya, di GKI ya. GKI satu ibu lah sama GKT lah ya. Oke. Oh, masih ada yang di gereja ya sekarang ya. Oke. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang cukup berat juga untuk kita diskusikan bersama ya. Di dalam masa-masa ulang tahun seperti ini ada sebuah tema yang ternyata menjadi pergumulan dari komisi ini, dan bukan hanya komisi ini, ternyata itu menjadi pergumulan banyak orang secara khusus di masa pandemi ini ya, yaitu berkenaan dengan burnout. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, kita akan diskusi bersama tentang burnout ya. Oke teman-teman, untuk memulai tentang hal ini kita perlu sepakat dulu tentang apa itu definisi burnout. Ya, kalau teman-teman membaca dengan sangat baik dari poster dari acara ulang tahun ini, sesungguhnya panitia sudah memberikan definisi itu, dan saya menggunakan definisi itu karena itu juga diambil dari dari sebuah kamus. Oke, what is burnout? Burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by prolonged stress. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang saya merahkan di situ, yaitu ada sebuah exhaustion atau sebuah kelelahan. Disebabkan oleh apa? Nah ini, sebuah definisi yang sangat baik, yaitu prolonged stress. Ya, jadi ada sebuah stres yang berkepanjangan. Nah, jadi kalau saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, burnout itu apa sih? Ya, burnout adalah sebuah kondisi di mana kondisi itu secara kita tuh kelelahan secara emosi, secara fisik, secara mental yang disebabkan karena stres yang berkepanjangan. Nah, jadi karena stres yang berkepanjangan ini yang menjadi penyebab seseorang itu mengalami burnout. Nah, teman-teman, ternyata burnout itu bukan hanya dialami oleh kita semua ya, ternyata banyak orang mengalami burnout ya. Saya mendengar bahwa yang ikut di acara pada sore hari ini itu ada yang masih sekolah, which is SMP, SMA, dan kuliah, tapi juga ada yang sudah kerja. Dan burnout itu dialami oleh banyak orang, secara khusus di masa pandemi ini, peningkatan di dalam burnout itu juga meningkat dengan sangat tinggi. Nanti saya kasih lihat ya. Tapi ada 5 stages of burnout. Nah, ini saya kasih sedikit saja ya, sedikit. Burnout itu ternyata ada tahapannya, teman-teman. Nah, yang pertama itu the honeymoon stage ya. Namanya orang honeymoon, bulan madu, itu adalah sebuah kondisi yang senang. Nah, contohnya apa sih kondisi yang senang? Ini kondisi yang belum burnout sebenarnya. Jadi kondisi itu orang itu di dalam sebuah kondisi tertentu, dia tuh masih senang. Contoh, teman-teman, pandemi itu dimulai di Indonesia itu Maret tahun 2020. Teman-teman yang sekolah pasti ngalamin ini. Waktu itu pemerintah bilang,
Sekolah libur selama 2 minggu. Respon yang lain gimana? Wah, happy, seneng. Saya ingat sekali itu banyak sekali meme-meme yang di Instagram itu ngomongin, wah senang sekali 2 minggu kita bisa libur di rumah, nggak sekolah ya. Semuanya lagi dalam kondisi honeymoon stage. Enak sekali, bahagia. Ya. Jadi semuanya senang menghadapi kondisi itu. Tetapi ternyata pandemi yang diprediksi hanya 1-2 bulan, itu berlangsung selama setahun lebih sampai hari ini. Lalu mulailah masuk ke balancing act. Selama berbulan-bulan, wah kita kok mulai merasakan ya, wah di rumah ini kondisinya mulai nggak enak ya. Di rumah ini mulai kondisinya nggak enak, kita harus bangun, harus langsung sekolah, nggak ketemu teman, nggak boleh keluar, dan ada banyak kondisi sehingga kita tuh berusaha bertahan di dalam kondisi ini. Lalu masuk ke dalam kondisi chronic symptom, ada mulai timbul keluhan-keluhan tertentu, mulai stres, mulai pusing, penat, dan sebagainya. Dan stages-stages berikutnya itu menunjukkan sebuah tingkatan yang tinggi sekali, di mana orang sudah sangat kelelahan di dalam kondisi seperti ini. Nah, benar nggak sih pandemi itu membuat orang itu mengalami burnout dan kelelahan? Ternyata dari beberapa jurnal ilmiah ya di Indonesia ada beberapa saya kutip ya. Ini saya kutip 2 aja ya. Ada namanya social media fatigue ya. Rentan dialami ini karena surveinya mahasiswa, tapi saya yakin juga pelajar juga mengalami. Rentan dialami mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman, media sosial yang biasanya digunakan sebagai bahan coping stres, sebagai bahan menghilangkan stres, ternyata selama pandemi ini justru menjadi sumber stres yang baru. Banyak orang mulai stres. Ya. Karena kenapa? Lihat sosial media, oh orang begini, orang begitu. Setiap hari kita lihat sosial media, ternyata itu membuat kita semakin pusing dan stres. Yang kedua adalah tingkat stres mahasiswa 60% meningkat akibat terbebani tugas yang diberikan dosen selama menjalani perkuliahan online. Ya, dan teman-teman, kalau teman-teman ingat di beberapa media ya akhir tahun lalu ada beberapa kisah anak SD, anak SMP, anak SMA diduga depresi belajar sehingga bunuh diri, mengalami stres karena pandemi. Menurut kalian jurnal ini, kalian setuju dengan jurnal ini atau enggak? Yang setuju boleh kasih reaction love, yang enggak setuju boleh clap. Give your reaction please. Saya pengen tahu di Surabaya, khususnya di teman-teman ini, mengalami juga enggak? Yang setuju kasih love, yang enggak dikasih clap. Ayo nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada yang nanya-nanya abis nih. Oh, ternyata banyak yang mengalami ya stres ya. Iya. Yang stres bukan hanya para pelajar, bukan hanya orang yang kerja. Tuh hamba-hamba Tuhan juga pasti stres ya. Hebron juga stres soalnya. Oke, jadi kata kuncinya tadi adalah burnout itu karena prolonged stress. Stres yang berkepanjangan. Nah, tapi ada sebuah teori yang sangat baik sekali. Ini saya kasih teori-teori dulu ya. Ada seorang yang mencetuskan founder of stress theory. Dia ngomong gini, it's not stress that kills us. It's our reaction to it. Saya ulang ya. It's not stress that kills us. It's our reaction to it. Jadi bukan stres itu yang membunuh kita. Tapi ternyata reaksi kita terhadap stres itu yang membunuh kita. Karena ya, kalau kita pernah dengar ya, di dunia ini selama kita hidup pasti ada stres, bukan? Kalau orang nggak mau stres, ya nggak usah hidup, kata orang begitu ya. Jadi it's not stress that kills us, it's our reaction to it. Bagaimana kita bereaksi terhadap stres itu yang membunuh kita. Nah, artinya kalau kita di dalam menjalani hidup ini, supaya kita nggak sampai burn out, berarti kita harus belajar memanage our stress, sehingga kita bisa bereaksi terhadap stres itu dengan baik, sehingga burnout itu tidak terjadi. Nah, teman-teman, sebenarnya di Alkitab bicara tentang burnout, stres gitu nggak sih? Nah, teman-teman, memang tidak pernah ada secara spesifik membicarakan, tapi ada banyak kisah yang menceritakan hal itu. Nah, saya ambil satu contoh dari Mazmur, ya. Mazmur 55 ayat 1-4.
Teman-teman, kalau teman-teman bisa baca ini semua, itu akan jauh lebih baik. Tapi karena keterbatasan waktu, saya sudah masukkan di sini. Supaya kita bisa baca, dan ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Ya, ini Mazmur Daud. Saya akan bacakan ya. Ayat yang kedua. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Daud ngomong. Ayat yang ketiga. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ada emosi cemas di sana. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ayat yang ke-7, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat pelindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat 13, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ternyata dia dijatuhkan oleh teman sendiri. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, perhatikan, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Oke, ini ayat yang akan menjadi landasan perenungan kita, terutama ayat beberapa kata yang saya highlight di situ. Teman-teman, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Alkitab mencatat dia adalah the man after God's own heart, orang yang selalu berada di hatinya Tuhan. Apa yang terjadi di Mazmur 55 ini? Kita akan menemukan beberapa kondisi yang dialami oleh Daud waktu itu. Pertama, Daud itu dikejar dan menjadi buronan oleh musuh. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Bahkan oleh orang-orang kepercayaannya. Dia mau dibunuh itu. Lalu yang kedua, dia itu dihianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Saya nggak tahu ya, istilahnya sekarang ya, dihianati oleh orang kepercayaannya itu, kalau dalam bahasa kerennya itu ya mungkin ditikam dari belakang. Ya. Saya nggak tahu gimana perasaan teman-teman pernah nggak sih ditikam dari belakang? Saya nggak tahu ya. Tapi itu pasti akan menyakitkan. Atau ada nggak sih yang di sini yang pernah ditikung oleh sahabatnya sendiri? Wah, yang tahu tuh pasti tahu perasaannya gimana ya. Dulu saya itu waktu sekolah ya, saya tuh punya satu geng sahabat baik, deket sekali. Saya cerita, saya sedang suka sama itu orang, saya lagi deketin dia selama berbulan-bulan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian, sahabat saya yang satu geng sama saya jadian sama dia. Lalu dia samperin saya dan bilang, Bron, sorry ya, gue juga suka sama dia, dan dia ternyata mau sama gue. Semenjak itu persahabatan kita retak berkeping-keping. Wah, rasanya dikhianati itu menyakitkan. Menyakitkan sekali dikhianati oleh orang kepercayaannya. Ya. Jadi kita bisa bayangin bagaimana perasaan Daud. Lalu kita melihat juga Daud itu bersembunyi sendirian. Teman-teman, kalau teman-teman membaca di dalam teks-teks Alkitab, disebutkan banyak kondisi. Daud itu berlari sendirian, sembunyi sendirian. Bahkan dia pernah lari ke daerah-daerah tertentu bertindak sebagai orang gila. Karena kenapa? Dia sendirian waktu itu. Tidak ada orang yang menemani dia. Bayangkan, dia dikejar, dihianati oleh orang kepercayaannya, dan dia bersembunyi sendirian. Wah, sedih sekali. Dan itu nyata di dalam Mazmur ini, di mana Daud itu menuliskan begitu banyak emosi-emosi negatif yang keluar. Bisa kita yakini bahwa Daud waktu itu mengalami stres dan tekanan yang berat. Dari mana saya tahu? Daud menyebutkan itu 8 kali di dalam Mazmurnya. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab, kalau ada emosi yang diuluapkan berkali-kali, itu berarti menunjukkan nuansa yang muncul di situ. Dia mengatakan, saya cemas, 2 kali dia sebutin itu. Dia gelisah, dia takut, dia gentar, dia menangis, perasaan seram, kengerian maut itu menghampiri dia di dalam hidupnya. Wah, teman-teman, ini kondisi yang sangat mengerikan sekali kalau kita melihat sebagai manusia ya. Itu dialami.
oleh Daud. Dan bahkan kalau kita membaca di ayat yang kedua, pertama kali menulis Mazmur ini, ternyata ada kondisi di mana Tuhan diam dan tidak menjawab doa Daud. Teman-teman bisa bayangin bagaimana perasaan Daud. Dia stres nggak? Dia prolong stres nggak? Ini stres yang berkepanjangan nggak? Apakah Daud dikejar hanya dalam waktu 1-2 hari? Enggak, berbulan-bulan, bahkan berapa tahun mungkin dia dikejar itu. Ini adalah kondisi yang mencekam. Jadi kalau misalnya ditanya sebagai manusia biasa, sekalipun dia adalah the king of David, the man after God's own heart, apakah Daud mengalami burnout? Karena prolong stres itu, stres yang berkepanjangan. Kalau kita melihat di sana secara spiritual, ternyata Tuhan itu terkadang diam di dalam kehidupan Daud, sekalipun dia tuh orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Secara psikologis, dia menghadapi pengkhianatan oleh sahabatnya sendiri, oleh orang kepercayaannya sendiri. Dia mengalami tekanan hidup yang hebat. Secara fisik, dia itu sangat lelah, karena dia harus berlari sebagai buronan. Teman-teman bayangkan bagaimana kondisi Daud saat itu. Dia itu sudah mengalami tekanan spiritual, tekanan psikologis, tekanan fisik juga. Sangat stres sekali. Tapi bagaimana Daud menghadapi itu semua? Ingat, ini bukan stres yang membunuh kita, tapi bagaimana reaksi kita terhadap stres itu. Di tengah kondisi yang mungkin bisa membuat Daud burn out, kita akan belajar beberapa prinsip yang bisa kita gunakan untuk kita mengatasi burnout itu. Saya akan mulai dengan ayat terakhir di mana Daud menulis dengan sangat indah. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah seluruh bebanmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong dan meneguhkan kamu. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Itu yang diyakini oleh Daud. Nah sekarang pertanyaannya begini, loh Daud, ini kan ada kondisi di mana di dalam Mazmur ini, Daud itu seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa Daud. Dan dalam kondisi Daud itu banyak sekali menghadapi stres dan tekanan. Nah mengapa di dalam kondisi seperti ini, ternyata di bagian akhir, mengajak para pembacanya dan dia sendiri tetap percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Daud tetap percaya kepada Tuhan di dalam kondisi seperti ini? Kenapa di dalam menjalani seluruh pergumulannya, orang pertama yang dicari adalah Tuhan? Apa yang menyebabkan Daud tetap percaya kepada Tuhan? Teman-teman, kalau orang percaya, itu saya yakin ada 2 hal yang menyebabkan seseorang itu percaya. Ya, kalau orang percaya. Kalau saya percaya, teman-teman, saya percaya Lause Melisa, saya percaya Lause William. Pasti ada 2 hal ini yang menyebabkan saya percaya. Yang pertama pasti karena pengenalan. Karena saya tahu dia, maka saya percaya sama dia. Daud tahu pengenalan dia akan Tuhan. Daud tahu hanya Tuhan yang dapat dia andalkan. Karena temannya pun mengkhianati dia. Karena nggak ada orang yang bisa dia andalkan. Dan Daud tahu bahwa Tuhan adalah di atas segala Tuhan. Dia mampu melakukan banyak perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Jadi kenapa Daud tetap percaya kepada Tuhan? Karena pengenalan Daud kepada Tuhan itu sangat baik. Yang kedua, seseorang percaya kepada orang lain itu bukan hanya karena pengenalan, tapi juga karena pengalaman. Daud meyakini bahwa Tuhan yang memelihara dia di masa lampau akan tetap memeliharanya saat ini. Kita tahu ada banyak kisah di dalam Alkitab, Daud menyebutkan, pada waktu aku menjadi gembala, ada beruang, ada singa yang mau menerkam dombaku, tapi aku hadir di sana untuk menghajar dan Tuhan menolong aku. Makanya dia waktu lawan Goliat, dia nggak pernah takut. Karena pengalaman-pengalaman itu membuat Daud meyakini bahwa di dalam kondisi yang kritis, Tuhan pun hadir. Nah teman-teman, di dalam menjalani hidup ini, kita perlu belajar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita perlu 2 ini. Ya. Saya yakin dan percaya di dalam kondisi-kondisi yang lemah seperti ini, kita perlu belajar merecall atau mereview atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa lampau. Karena pengalaman-pengalaman itu akan menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu begitu membekas dalam hidupnya. Sehingga perjumpaan itu menjadi salah satu dasar
untuk dia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempercayai kepada orang, bukan hanya pengenalan saja, tapi butuh pengalaman. Jadi di dalam kita menghadapi stres saat ini ya teman-teman, kita perlu yang namanya belajar mengenal Tuhan. Dan kita mengingat seluruh pengalaman yang kita pernah miliki bersama dengan Tuhan. Nah, apakah waktu kita stres seperti ini, kita juga seperti Daud yang mengandalkan Tuhan? Apakah orang pertama yang kita cari adalah Tuhan? Apakah kita juga berseru kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan? Teman-teman perlu tahu, di dalam seluruh Alkitab, saya sangat suka quotes ini. Saya sangat suka quotes ini. Bahwa di dalam seluruh Alkitab, success is always connected with God. Ketika seseorang itu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, di dalam kondisi apapun yang mencekam, entah di dalam studinya, entah di dalam pekerjaannya, entah di dalam keluarganya, seluruh Alkitab sepakat mencatat bahwa keberhasilan, kesuksesan, segala sesuatu itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman di dalam kondisi saat ini sedang mulai menghadapi burnout seperti itu, kita perlu belajar kembali kepada Tuhan. Kita perlu belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana relasimu dengan Tuhan di dalam kondisi ini? Ataukah justru engkau malah menjauh daripada Tuhan? Ingat, it's not stress that kill us. Bukan stres yang membunuh kita, tapi our reaction. Kita perlu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Maka kita perlu percaya dan bergantung kepada Dia. Untuk kita bisa dikuatkan kembali menjalani hari-hari ke depan. Ini secara spiritual. Yang kedua, saya akan memberikan sebuah tips yang sebenarnya ditulis oleh Daud secara tersirat. Ya, waktu saya membacanya ini menarik sekali. Dan ini ada di dalam dunia psikologi juga. Bagaimana kita untuk mengatasi burnout itu. Nah, Daud menulis begini di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-7. Daud ngomong gini, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari, perhatikan, tempat yang tenang. Tempat yang tenang. Nah, teman-teman, di dalam psikologi ada istilah namanya safe place. What is safe place? Nah, ini dia. Secara sederhana, safe place may be thought of as an emotional sanctuary where a person can internally go to recover stability when feeling stress. Jadi safe place ini adalah sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang memberikan penyegaran, kekuatan, dan memulihkan seseorang ketika seseorang itu sedang menghadapi stres. Ini disebut dengan safe place. Nah, ketika saya mempelajari safe place ini, saya meyakini safe place is not only a place, but it can be a person. Artinya safe place itu bukan hanya tempat, tapi safe place itu bisa orang. Apa sih contohnya, Kak? Safe place itu tempat atau orang? Saya beri contoh dulu, tempat. Ya. Jadi safe place adalah tempat di mana kamu itu merasa tenang dan nyaman, di dalam kamu itu bisa mengurangi stres kamu. Safe place itu bisa apa sih? Kalau bagi saya ya, pertama adalah kamar. Karena kamar itu adalah tempat pribadi saya. Nggak ada orang yang bisa ganggu saya di kamar saya. Tapi yang kedua, kalau misalnya udah mulai penat di kamar, saya pergi ke kantor. Kantor itu maksudnya gedung gereja, ya. Teman-teman, saya sekarang kalau teman-teman tanya, saya lagi di mana? Saya lagi di gereja ini. Nah, kenapa gereja itu safe place saya? Karena saya merasa nyaman di sini dengan orang-orang di sekitar saya. Dan di ruangan saya juga kadang saya sendiri, dan itu membuat saya nyaman. Tapi safe place itu bisa juga, misalnya, saya pergi ke wisata ke tempat tertentu yang memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Kalau saya itu suka melihat yang hijau-hijau. Nah, kalau di Jakarta tuh biasanya kemana? Ada ke danau, di dekat sini ada danau. Ada lagi kemana? Ke puncak. Nah, itu tempat safe place di mana saya bisa mereduce stres. Nah, tapi safe place juga bisa orang.
Nah, orang tuh siapa? Nah, teman-teman kan biasa gombal ya. Engkaulah tempat perteduhanku sayang. Wah, bisa ke pacarnya, bisa ke istrinya, bisa ke siapanya. Tempat-tempat yang teman-teman tuh merasa nyaman gitu loh. Jadi teman-teman bisa cerita segala pergumulan teman-teman ke dia. Atau ke siapa? Ke best friends. Atau ke siapa? Ke mentor. Atau ke siapa? Ke hamba-hamba Tuhan. Atau ke siapa? Ke orang tua. Atau ke counselor. Jadi macam-macam. Jadi ketika kita sedang menghadapi ini secara psikologis kita tuh butuh tempat yang tenang. Nah, tempat yang dimana nggak ada penghakiman, tempat dimana kita tuh bisa merasa damai. Dan kita perlu cari itu. Setiap orang itu punya tempat yang berbeda. Jadi kalau teman-teman punya tempat-tempat referensi khusus untuk teman-teman mencari ketenangan, ketika sudah mulai menghadapi stres, pergilah ke sana. Pergilah ke sana. Kita teman-teman punya orang yang bisa dipercaya untuk cerita dan menumpahkan segala stres itu. Pergilah ke orang tersebut dan biarkan orang tersebut juga boleh memberikan kekuatan kembali kepada kita untuk kita menjalani hari-hari ini. Dan Daud menulis hal itu. Dia juga pengen sebenarnya mencari tempat yang tenang, di mana secara psikologis dia itu butuh tenang. Teman-teman ingat ya, tubuh kita itu bukan hanya terdiri dari spiritual. Tubuh kita juga bisa lelah. Kalau kita lelah, kita butuh istirahat, ya nggak sih? Ya, jadi kalau lelah, kamu harus berdoa. Ya betul berdoa, tapi itu kan secara spiritual. Secara psikologis kita juga butuh untuk tenang. Ya, saya ingat sekali ada seorang yang cerita ya, dia bilang, ya Kak, gue tuh lelah banget, tapi salah satu hamba Tuhan bilang, kamu sih kurang berdoa dong. Ya berdoa betul, tapi secara psikologis kita juga butuh tempat yang tenang. Nah ini, secara psikologis kita juga butuh tempat yang tenang. Jadi bukan hanya secara spiritual yang kita bergantung kepada Tuhan, dan secara psikologis kita juga butuh tempat yang tenang. Jadi carilah tempat yang tenang di mana kamu merasa nyaman, sehingga bisa dipulihkan. Yang ketiga, build internal motivation. Dan ini terakhir ya. Pertama kita waktu lagi burnout ini kita mikir kembali setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, setelah kita mencari tempat yang tenang, kita tuh mencoba membangkitkan kembali motivasi dalam diri kita. Pertama mungkin kita mikir, kenapa ya saya sekolah? Ya, saya sekolah, saya perlu untuk mencapai ini karena saya mau mengejar cita-cita saya. Atau apa tujuan saya bekerja di bidang ini? Kenapa saya menjadi guru? Kenapa saya menjadi pedagang? Kenapa saya menjadi hamba-hamba Tuhan? Kenapa saya melakukan ini, itu, dan sebagainya? Build internal motivation. Recall kembali panggilan mula-mula kita. Mengapa kita ada di sini? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Saya perlu belajar untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Sehingga itu menolong saya, memberikan kekuatan untuk saya itu untuk maju. Mengapa saya di sini? Ya, ketika kita berpikir kenapa saya di sini, itu akan menolong kita untuk kita memberikan kekuatan yang baru. Teman-teman, kemarin saya baru baca di Instagram ya, salah seorang rekan itu ngepost begini, ya, tentang kata yang saya tulis itu, finish what you start. Dia ngomong gini, dulu dia nge-capture ini dari salah satu Twitter sih sebenarnya. Dia bilang gini, dulu guru saya bilang salah satu kalimat ini, finish what you start. Saya pikir itu perkataan biasa. Ternyata ketika saya sudah dewasa, perkataan ini itu benar. Karena nggak semua orang bisa finish what you start. Artinya ketika kita memulai sesuatu, kita harus belajar untuk finish it. Bahkan Alkitab juga berkata finishing well. Dimanapun kita ditempatkan, kita perlu belajar untuk finish. Teman-teman, kita perlu build internal motivation. Salah satu internal motivation saya, yang saya tempel di meja belajar saya dari semasa saya kuliah S1, itu adalah quotes dari sebuah tim basket. Saya bukan penggemar basket, saya penggemar sepak bola. Liverpool, ya lagi main nih sekarang lawan Watford ya. Tapi saya membaca quotes dari tim basket ini, dan itu membekas di hati saya. Dan saya selalu kenang ini, di dalam saya menjalani sesuatu. Dia ngomong begini, what hurts more, the pain of hard work, or the pain of regret? Mana yang lebih sakit? Mana yang lebih menyakitkan? Sakit karena kerja keras, atau sakit karena penyesalan? Teman-teman, kita sudah sekolah, kita sudah kerja saat ini.
ada banyak hal yang mungkin menghantui dan mungkin mau menjatuhkan kita. Tapi kita perlu belajar mengeset diri kita, supaya kita tuh bisa membangkitkan motivasi. Kita bisa bekerja keras, sehingga bukan penyesalan yang kita hadapi, tapi kemenangan yang kita jalani. Teman-teman, saya mau tutup dengan pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman pribadi saya. Teman-teman, saat ini kalau misalnya ditanya, burnout pernah nggak dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan? Saya yakin pasti dihadapi. Saya pun mengalami itu. Saya mengalami itu. Saat ini kondisi saya sedang bekerja sebagai full-timer di GKI. Ya, saya juga, kalau bisa ditanya jawabannya apakah saya pembina pemuda remaja juga di sini. Dan di saat yang sama, saya juga sedang studi lanjut S2 konseling. Jadi saya tahu betapa susahnya kuliah secara online. Jadi saya tahu itu, kuliah secara online, betapa stresnya, betapa sulitnya. Dan saya tahu juga bagaimana pelayanan dan kerja di dalam masa online seperti ini betapa stressful-nya. Jika teman-teman tanya, pernah nggak saya burnout? Oh, saya menyadari tahun lalu, itu kan kita pandemi mulai Maret 2020 ya, di semester ganjil tahun lalu, which is dari bulan Juli sampai Desember. Itu adalah masa-masa kan mulai kuliah online ya, dan pelayanan semua itu secara online, dan itu menguras sekali pikiran dan tenaga, itu membuat saya burnout. Sampai ya kalau kamu tanya, saya waktu pelayanan seperti apa? Wah, saya tuh berusaha pelayanan itu like a zombie lah. Pelayanan itu sangat lelah sekali, sangat capek sekali. Dan saya tahu ini adalah sebuah hal yang tidak baik sekali. Bagaimana bisa saya pelayanan dengan jiwa yang letih seperti ini? And I know that's not good. Lalu apa yang saya ambil? Apa yang saya lakukan? Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya Natal itu sangat sibuk karena saya ketua acara Natal di gereja saya. Jadi saya harus mengatur segala sesuatunya. Jadi setelah Natal, itu tahun baru, saya ambil break selama 1 minggu. Saya cuti selama 1 minggu. Apa yang saya lakukan selama cuti 1 minggu itu? 5 hari saya pergi bersama dengan best friend saya. 5 hari, saya ingat sekali 5 hari kami pergi ke Bandung, berenam, lalu kami di sana, udah nggak ngomongin apa-apa, hanya untuk menyegarkan jiwa. 5 hari. Tapi 2 harinya, saya pakai untuk menyendiri di hadapan Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu saya terdiam di rumah sendiri, dan saya bilang, Tuhan, saya capek. Tuhan, tolong pulihkan saya dari segala kondisi seperti ini, supaya saya bisa kembali dikuatkan untuk menghadapi pelayanan dan juga studi saya di S2 ini. Dan saya bersyukur sekali selama 2 hari itu saya mengambil waktu tenang, saya mengambil waktu teduh, dan Tuhan memulihkan saya. Dan saya dalam menjalani semester berikutnya itu jauh lebih kuat. Dan saya bersyukur akan hal itu. Teman-teman, burnout tidak bisa dihindari, stres itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengelolanya. Hari ini bagaimana dengan kita semua? Ya. Ada sebuah quotes terakhir dari seorang penulis yang sangat terkenal, Timothy Keller. Namanya, if you are Christian, how do you deal with stress without Jesus? You don't. Sebagai seorang Kristen, bagaimana kamu bisa untuk menghadapi stres tanpa Yesus? Kamu tuh seharusnya nggak bisa melakukan hal itu. Karena kita Kristen, seharusnya kita bisa menghadapi stres itu bersama dengan Tuhan. Hari ini saya tahu betapa stresnya teman-teman yang sedang sekolah, ya, betapa stresnya teman-teman yang sedang bekerja. Kita bersyukur sekali PPKM ya, nggak tahu ya di Surabaya seperti apa, tapi di Jakarta itu sudah jauh lebih baik. Anak-anak sudah mulai sekolah, masuk sekolah, anak-anak sudah mulai bisa ke mall, ya sebelumnya nggak bisa, dan itu bisa mereduce stres lebih sedikit. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa stres itu nggak bisa dihindari, tapi stres itu bisa dikelola. Jadi ketika kita menghadapi tekanan sekolah, tekanan kerjaan, tekanan keluarga, karena harus belajar di tengah keluarga ya, nggak bisa keluar ya, kita pertama harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pertolongan pertama pada saat kita burnout. Cari dia, karena dia akan memulihkan. Yang kedua, carilah safe place. Carilah tempat kamu merasa nyaman. Entah ke orang, entah ke teman,
entah ke tempat tertentu di mana kamu bisa nge-heal fisik kamu, psikologis kamu, sehingga kamu tuh bisa lebih kuat kembali. Ketiga, build internal motivation. Carilah motivasi. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu harus kerja? Kenapa kamu sekolah? Sehingga itu bisa menolong kamu untuk kamu bisa bangkit dan menjalani hari-hari ini. Teman-teman, semua orang mengalami burnout. Tetapi sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah sumber kekuatan sejati yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita yang masih sekolah, dan juga Tuhan menolong kita bagi teman-teman yang sudah bekerja. Kiranya kita bisa mengatasi stres ini dengan baik, dan kita bisa disegarkan sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami menyadari ya Tuhan bahwa di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang sekalipun sudah mulai membaik, tapi stres itu masih begitu mungkin menghantui kami anak-anak Tuhan. Ada yang stres karena sekolah, ada yang stres karena pekerjaan, ada yang stres karena kondisi keluarga, stres karena kondisi keuangan, atau stres karena apapun itu Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa bereaksi terhadap stres itu dengan baik. Pertama, ajarlah kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nah, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan adalah sumber kekuatan yang baru bagi kami. Yang kedua, ajarlah kami Tuhan untuk mencari tempat-tempat yang aman, di mana kami bisa hadir di sana untuk menenangkan jiwa kami yang lelah. Tuhan tolong supaya kami bisa menemukan tempat ataupun orang yang bisa kami percaya untuk kami menumpahkan segala kepenatan, sehingga jiwa kami boleh dipulihkan. Dan yang terakhir, tolong kami juga untuk membangun internal motivation. Untuk kami memikirkan kenapa kami ada di sini, untuk kami bisa melanjutkan hidup kami dengan lebih baik. Tuhan, setiap orang punya konteks dan kondisi yang berbeda, tapi kami yakin Tuhan mengenal dan tahu kami. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menguatkan, dan menghibur. Terima kasih Bapak. Hamba juga bersyukur untuk para hamba-hambamu yang di sini, yang tetap setia melayani Tuhan di tengah keletihannya, Tuhan yang menguatkan, sehingga mereka juga boleh menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak Tuhan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak ideal seperti ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Saya kembalikan ke worship leader ya. Oke, terima kasih buat Kak Ebron untuk firman-Nya. Untuk teman-teman, untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita saatnya untuk memberikan persembahan dan kita menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Engkau telah menuntun kami hingga sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa mengelola Tuhan untuk pengurus gereja, Bapa. Ucapan syukur kami ini kiranya berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga kami, Tuhan, usaha setiap kami, pekerjaan kami, agar dapat memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang pimpin setiap kami, Engkau yang tuntun setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita menyanyikan doxology. Thank you Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Doa berkat dipersilakan Lesa Hendra. Ya, baik. Rekan-rekan, kita bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kita supaya setiap kita selalu disegarkan dan diberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan yang dapat membuat kita lemah, membuat kita menjadi lesu. Oleh karena itu, teman-teman, pandemi masih tetap berjalan, mungkin juga membuat situasi kita menjadi lelah. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus selalu menopang dan memberikan kekuatan dalam hidup ini. Karena itu, sandarkan terus hidup kita kepada Tuhan. Mari teman-teman arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang penuh dengan kuasa senantiasa akan memimpin, menyertai dan memberkati hidupmu semua. Ia akan memberikan engkau kekuatan di dalam hidup ini, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah engkau yang letih, lesu dan lelah, engkau akan diberikan kekuatan kembali oleh Allah, sehingga engkau dapat berjalan di dalam terang kasih-Nya. Kiranya Allah Tritunggal nantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang di perayaan HUT HOP GKT Pondok Indah. Wuh! Terima kasih penonton bayaran, tepukannya. Oke, mungkin yang di Zoom juga tepuk tangan ya. Ya, semoga. Secara virtual nggak apa-apa. Iya, betul. Oke, sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman loh, semua yang udah ikut merayakan HUT HOP kita hari ini. Iya. Iya. Benar sekali. Ada yang dari Jakarta, dari Malang, dari mana saja. Semuanya berkumpul di tempat ini. Waduh. Walaupun virtual, gak apa-apa. Yang penting hati kita di tempat ini semua. Aduh, jauh di mata dekat di hati. Siap, kayak lagu aja. Oke, ngomong-ngomong nih, Bapak Iya. Juan. Oh ya, ini sebenarnya saya Jennifer dan Juan deh. Oh iya, Belum kita bener. belum kenal diri Belum cuy. kenalan. Gimana dong? Iya, saya Jennifer dan Juan. Bapak Juan nih, Iya. kita nih kan ulang tahun. Iya, betul. Heeh. Nah, Ulang tahun yang keberapa sih? kalau seingatku sih, Heeh. kita ulang tahun yang ke-13 25 tahun. 1325.
1325 tahun nih. Oh. Kita gimana nih? Bukan, maksudnya 13 tahun ulang tahun pemuda dan 25 tahun ulang tahun untuk remaja. Oke, siap. Jadi bukan 1325 tapi 13 buat tadi apa pemuda, terus 25 tahun buat remaja. Siap. Betul. Oke. Terus nextnya mau ngapain nih? Nah, kalau misalnya di ulang tahun kan nggak afdol. Kalau misalnya kita nggak dengar sambutan dari ketua pelaksana kita. Nah, di sebuah acara kan pasti ada ketua pelaksana, biar acaranya itu lancar. Nah, kalau gitu kita sambut ketua pelaksana kita, Nathaniel Santoso. Shalom kepada Kak Hebron dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Hebron yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengambil bagian pada acara ulang tahun HOP pada malam hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di dalam acara malam hari ini. Kiranya kita semua terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Semoga di ulang tahun HOP tahun ini, HOP bisa semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di acara ulang tahun HOP yang berikutnya. God bless you all. Wah, keren banget memang ketua kita ini. Nah, tapi jangan turun dulu ketua. Nah, mumpung ketuanya lagi di atas, nah kita sekalian nih mau ngerayain apa? Keren apa nih? Kalau tadi kan udah ada sambutan nih dari Bapak Ketua kita yang keren ini. Selanjutnya kita mau, biasanya kan ada yang kayak makanan-makanan gitu loh. Oh iya, kalau di ulang tahun pasti ada kuenya. Siap. Kalau gitu, mari kita siapkan kuenya dulu ya. Siapkannya sendiri juga. Sendiri juga. Kita siapkan. Oke, ini jadi MC si perkap member-member lah ya, nggak apa-apa. Ya, tetap serabutan. Oke nih, untuk acara kue ulang tahun ini saya undang Lose Melisa dan Pendeta Hendra Leo untuk dapat maju ke depan. Kita mau merayakan bersama-sama terlebih dahulu nih. Ya, sebagai perwakilan. Iya, sebagai perwakilan. Karena kalau semua panitia dinaikkan ke atas, Enggak physical jadi social distancing. distancing, iya betul. Nah. Ya fisikal bukan sosial nih, fisikal. Oke, biar sambil nggak krik-krik banget nih, mulai mungkin musiknya bisa dimulai dikit deh. Oke, kita akan Ada undangannya. menyanyikan lagu Happy Birthday. Oke, kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday dulu ya. Yang di Zoom juga boleh ikut nyanyi bareng. Happy birthday HOP, HOP. Happy birthday HOP, HOP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday HOP. Happy birthday HOP, happy birthday HOP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday HOP. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ketua boleh, silakan ketua. Lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kan aku nyala sekali lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ganti lirik. Nyalain lilin, nyalain lilin.
Nyala, nyanyi lagi. Nyalain lilin, nyalain lilin, nyalain lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tadi waktu Simul nyala loh ya. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi biar apinya semangat. 2, 4, nyalain lilin, nyalain lilin, nyalain lilin sekarang. Nyala soalnya. Sekarang juga, sekarang juga. Oh, ternyata bisa nyala juga Bisa kan? lilinnya. Dengan nyanyian itu. Oke, Oke, karena nyinya udah nyala. oke. Karena ini masa pandemi, Iya, betul kita nggak sekali. boleh tiup lilin ya. Iya, enggak dong. Nah. Ini pakai mulut. Kita berarti pakai ganti pakai apa? Ganti pakai kipasan aja. Oh, kipasan. Oke. Kipasan tangan. Oke. Oke, kita nyanyi tiup lilinnya. Lagi sih. 2, 4. Tiup lilinnya. Bukan kipas ya? Tiup lilin. Kipas lilinnya sekarang juga sudah mati lilinnya. Sudah mati lilinnya. Yeay. Oke. Kita absurd banget sih, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya nih kita udah tiup lilin, kipas lilinnya. Kita mau ada harapan nih, apa buat Ulta HOP kita ini. Kita minta Tante Melisa bisa menyampaikan harapannya. Baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama, bersukacita bersama karena hari ini HOP boleh berulang tahun yang keberapa? 13 dan 25 ya Ju. Betul. Ke-13 itu untuk pemuda dan yang ke-25 untuk remaja. Kita tepuk tangan bersama-sama. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. HOP boleh berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan pembimbing, bukan karena kekuatan hamba Tuhan, bukan karena kekuatan pengurus, tapi karena kekuatan Tuhan. Komisi ini dibangun di atas dasar Kristus dan kita berdiri tegak karena Kristus yang masih menopang. Dan kami HOP berharap ke depan secara khusus kita mau komisi ini tetap berkembang, terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas gitu ya. Kemudian kita juga berharap lewat komisi ini anak-anak muda selalu lebih dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan dari hari ke hari. Itu menjadi harapan kita ya di hari ulang tahun ini. Jadi berharap ke depan HOP terus dipakai Tuhan sehingga banyak anak-anak muda yang diberkati Tuhan lewat pelayanan HOP. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kepada Tante Melisa. Selanjutnya, mari kita akan sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari kita akan berdoa syukur oleh Pendeta Hedraliu. Saya persilakan. Ya baik teman-teman, kita akan berdoa. Saya harap kita semua ambil sikap doa ya. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan gereja kami, secara khusus bagi anak-anak remaja dan pemuda, di mana Tuhan tambahkan usia yang begitu luar biasa, 13 dan 25. Kami percaya inilah anugerah pimpinan Tuhan bagi kehidupan anak-anak muda kami. Dan kami juga tetap rindu Tuhan terus pimpin sertai komisi ini, bahkan ke depan kami juga akan semakin banyak menjangkau anak-anak Tuhan muda bagi Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami juga mereka makin bertumbuh imannya, makin kuat di dalam Engkau dan makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan sungguh-sungguh komisi pemuda remaja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang memberkati. Terlebih Tuhan boleh pakai anak-anak muda ini untuk menjadi alat bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun tidak membuat mereka kendor untuk setia kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk Tante Melisa sebagai pembimbing dari anak-anak-Mu. Tuhan juga berkati setiap pengurus dari komisi, Tuhan juga pakai dengan luar biasa mereka. Biarlah ke depan di tengah-tengah tantangan kesulitan apapun, mereka tetap eksis, mereka tetap kuat, mereka tetap teguh, mereka tetap berjalan bersama Tuhan untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan khususnya bagi Komisi Pemuda Remaja ini, bagi HOP ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk usia yang sampai hari ini Tuhan berkati. Sampai usia saat ini Tuhan sertai. Dan kami percaya ke depan
Tuhan juga akan semakin pimpin, sertai, dan berkati. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Mas Hendra untuk doanya. Oke, kita sebelum jangan turun dulu jangan nih. turun dulu. Kita mau foto dulu kan Betul. biar didokumentasikan nih. Nah, Kita ulang tahun. bisa hari ini. nyalakan kameranya semua ya, yang di Zoom. Iya, ini kita berhubung. Oh, ini Zoom. Oke, buat teman-teman di Zoom Nah, yang teman-teman di Zoom. masih off kameranya nih boleh nih. Untuk kesempatan ini kita mau foto bareng. Boleh pakai Yuk. background yang ada, udah di-share juga sama Ibu Klarin. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting kameranya nyala. Kita mau dokumentasikan dulu nih buat acara ulang tahun kita hari ini. Yuk, yang belum nyalakan kamera. Yang belum nyalakan, ini saya pantau. Dari HP. Kita pantau. Kita pantau. Yang foto minta tolong Jason ya, sebagai operator Zoom. Oke. Ya, selagi kita menunggu. Selagi kita menunggu. Yang belum on cam silakan. Oh, oke. Iya, saya iya. Agak miss. Dijatuhkan lagi. Oke, Lose Yulia mungkin bisa open kameranya. Lose Nugroho. Laura Rubin, teman-teman semuanya yang lain yang belum yang belum open kameranya bisa dinyalain dulu. Ayo, foto akan dipandu oleh Saudara Jason. Oh. Kok jadi aku yang ulang tahun ya? Minta tolong bantuan operator Zoom sebagai si photoshoot untuk membantu kita. Oke, siap? Semua bergaya. Gaya. Tunjukkan senyum yang manis. 3, 2, 1. Oke, slide pertama. Oke, Sudah. betul sekali. Oke, slide kedua. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. Ya tetap senyum terus saja ya. Soalnya kita nggak tahu slide-nya. Oh, sudah. Sudah. Saya kira orangnya 1000. Oke. Anda sudah ya, pintar sudah. sekali memang. Oke, bisa kembali. Ya, bisa kembali ke posisi tempat masing-masing ya. Wah, siap-siap. Udah foto-foto nih kita Nah, sekarang, Ju. Udah foto, yang cantik, yang ganteng sudah difoto semua. Siap. Nah, selanjutnya kita bakal ada yang seru-seru. Seru-seru gimana nih? Karena kita sebentar akan bermain games. Gemes, betul, gemes. Gemes. Kok iya, nyerempet ke gemes ya? Iya. Iya. Gamesnya nih kita mau quiz time. Quiz time. Nggak ada receh-receh lagi dari quiz time. Gamenya itu bukan hanya giveaway yang berhadiah, tapi gamenya kita juga berhadiah. Hadiahnya lumayan loh buat jajan, yes. Siap. Ya jadi buat siapa tahu ada orang yang beruntung di sini nih Nah, dapat berkat yang dari main games ini. ini. Panitia Seru-seru nggak ikut dapat kok, lagi. tenang. Panitia nggak akan curang, santai. Beneran ya? Bener Panitia ya, Aman, tolong ya panitia, yang udah tahu panitia. soalnya jangan loh ya. Yang menang bagi Boleh dua masuk ya. apa? Yang menang bagi 2. Ya, panitia jangan main ya. Oke, jadi mainan taruh Ya. lama-lama lagi kita langsung aja. Kita quiz time menggunakan Quizizz. Quizizz Q U I Z Z I Z. Nah, itu. Nah, Mungkin salah quizizz.com. satu panitia bisa sharekan. Yang linknya. boleh minta tolong share dulu. Untuk linknya juga share screen. Nah, Oh, udah di share screen, kita nggak lihat. oh, sudah share Mohon screen. maaf, sorry. Maaf. Iya ini. Layarnya udah ada. kebesaran kita. jadi Iya, nggak ini, kelihatan ini, tadi ya. Iya, di sini. Oke, Iya, sudah ya? Jadi share Kalian screen. bisa masuk di Oke, terus untuk Quizizz, cari di Google Quizizz.com. quizizz.com. Tapi Kalau nggak udah perlu keluar masuk. dari Zoom. Langsung aja. Iya, Di back aja langsung. ke home. Lalu buka ke Google atau Chrome atau Betul. browser. Pokoknya browser apapun lah. Terus Atau masuk ke Safari, quizizz.com. terserah. Nah, itu masuk ke Quizizz.com. Oke, selanjutnya masukin kodenya nih. Nah, Oke, tunggu sebentar. Saya dipanggil. Bentar ya.
Oke. Tujuh 7287 7287. Oke, bisa masukkan kodenya. Habis cari kuisis, masukkan kodenya. Masukin 3577287. Oke Ju, kita Oke, balik lagi ke depan Ju. habis masukkan kode, jangan lupa namanya juga. Namanya kalau bisa yang asli, maksudnya jangan palsu ya. Tapi kapan jangan hari? samaran. Iya. Kalau Soalnya saya mau panitia lucu-lucu gitu bingung. gimana? Panitianya bingung kalau nama samaran. Tiba-tiba kalian menang namanya nggak tahu siapa kita. Juara ada yang kamu ngomong gitu barusan ada yang juara 1 amin dong. Aduh, Gimana dong? juara 1 amin ya. Saya lihat kamu ya. Oke, juara 1 amin. Apakah benar akan juara 1 sungguhan? Dia bagus sekali loh mengamini loh ya. Oke. Mari Sudah kita ada- tunggu dulu. Kita tunggu berapa lama nih Ju? Ini 19.13 nih. Kita tunggu 3 menit lagi. 3 menit, 2 menit. 2 menit lagi kita paskan. 2 menit lagi nih. Oke. Yang sudah join boleh raise hand juga di Zoom ya. Boleh, biar boleh kita raise tahu hand, raise hand. Pakai sudah join action, atau raise belum. hand. Lumayan nih. Malam minggu berhadiah, anjay. Keren kan? Datang-datang berhadiah. Siap. Kita bisa malam mingguan. Enggak di luar tapi di gereja. Tapi tetap dapat hadiah. Lumayan. Betul. Bisa buat jajan. Jajan apa emang Ju? Kalau kamu dapat nih, kamu mau jajan apa Ju? Aku sih iPhone 13 ya. Bisa ya Ju ya? Bisa dong, iPhone 13 bisa. Berapaan Ju harganya Ju? Maksudnya bisa gambarnya doang. Bisa di print. Bisa di print 13 ribu. Bisa lah. Hadiahnya buat ke print bisa. Aduh. Ya amin Sudah lah. ada- Kayak ini juara 1 amin. Juara nih. 1 amin. Kita udah 14 orang Sudah nih ada yang 14 join. orang. Ayo yuk. Yang lain yang di Yang Zoom lain. ini, di Zoom ada 32 orang nih, minus Nah. kita 2 orang. Minus kita 2 orang, panitia banyak. Panitia. Ya itu. Yang lainnya nih. Yang lainnya. Yuk. Yang panitia boleh lah ngeramein, tapi cuma disalah-salahin lah ya Ah. jawabannya. Tetap jangan menang panitia ya. Jangan menang. Kalau panitia menang kita diskualifikasi. Diskualifikasi. Hadiah untuk MC tetap. Kalau panitia Kalau menang hadiah panitia untuk menang, MC. iya. Betul, setuju saya. Ini udah jam berapa? 19.14 Ju. 19.14. 1 menit lagi. Ayo yang belum join. Yuk, 1 Bisa menit join lagi. dulu nih. Tinggal plating. 1 menit lagi. Waduh kayak Master Chef ya. Tapi kurang menggebu-gebu. Waktu Anda kurang 1 menit. Emang gitu ngomongnya. Oh, bukan, itu Squid Game. Waktu Anda kurang 1 menit. Oh siap. Ini dari tadi Master Chef terus langsung Squid Game ya, siap-siap. Oke. Sudah ada 16 orang. 16 Oke. Oke, nggak apa kita lanjut langsung, boleh? Boleh di start? Boleh Kita di start. mulai dari nomor sekarang. Iya, kita mulai aja sekarang. Start. Udah 3, 2, 1. Go. Pertanyaan Semoga pertama. beruntung saudara-saudara. Berapa lama air bah menguasai bumi? Hah? Berapa lama ya? Berapa lama? Tidak selama diriku yang menjomblo. Ais. Berapa? Aku kira tidak selama corona, ternyata tidak Oh selama iya. diriku menjomblo. Tidak selama corona. Memang jokes Anda itu next Lupa. level. Jokes dah. malam minggu. Ini udah dipilih nggak nih? Sudah, yuk. Next.
Oh, ternyata tiap orang Oh, beda-beda. setiap orang beda-beda. Oke. Oke, Kita oke. cuma lihat yang di share screen ini. Iya, kita dari share screen sih lihatnya. Oke. Gak apa-apa, dilanjut Nggak aja apa-apa. terus. Jadi Kalian kerjakan. di quiz ini nih clue-nya ada dari, pokoknya kalau kalian tahu tentang Alkitab. Alkitab, Terus tentang hari ini itu hari kita ini, ngomongin apa ya, aja. betul. Kalau kalian observatif, Kalian melihat dari tadi, menyaksikan kita live dari awal sampai sekarang ini. Nah, itu clue-nya. nggak mainan game doang, Nah. nggak apa nyambi-nyambi, nggak multitasking. Nah, betul. itu Pasti bisa. tahu jawabannya. bisa lah. Wah, ini nih ada kita bisa melihat skor. Loh, udah next. Apa kepanjangan ini dari yang di layar apa kepanjangan HOP? dari HOP nih? Nah, yang dari layar apa kepanjangan HOP? Apa yuk? Kepanjangannya Tahu nggak, Ju? HOP. P. Nah, itu kepanjangannya. Kalau kita kasih tahu kan tidak asik ya. Betul, emang itu tujuannya kita. Cuma ngomong-ngomong doang aja. Nggak penting di depan ya. Gaji bulan banget. Ini nih. Di kota titik isi laut berubah menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Di kota apa ya? Wah, ada jawabannya nih. Ada jawabannya. Kalau orang lihat di sini kelihatan dong. Aduh. Wah, ini sementara Sarah sama Joy Wah, yang terlihat. Sarah Joy ini. Sarah dan Joy memimpin nomor 1 dan 2. Apakah mereka akan Teruskan, tersusul? Juara Ataukah satu amin mempertahankan? gimana ya? Juara satu amin. Ayo. Masa yang juara 1 Nah. amin kalah sama yang tidak juara 1 amin? Nah, itu Nah itu. Pertanyaannya, apa warna background poster birthday celebration HOP? tadi ada warnanya. Oh. Kan pura-pura. Apa warnanya ya? Warnanya apa ya? Apa ya? Kalau lihat poster kita sih tahu ya. Iya, masa nggak tahu? Hmm. Datang ke kita kan lihat posternya Nah, nggak sih? Buka poster. Nah, itu jawabannya. 20 detik, Ju. 20 detik. Kelamaan, kecepatan, Ju. Wah. Apa ini? Ada. power up ternyata. Ada erasernya. Wih, kesusul. Apa kebalik posisinya? Nomor 1 Joy, nomor 2 Sarah sekarang. Wah, ternyata mereka ketat ya persaingannya. Siapa nama ayah dari Sam, Ham, dan Yafet? Wow. Wow. Untung ini namanya cowok-cowok semua ya, nggak ada nama cewek gitu ya. Nah, kalau nama cewek bingung kita. Siapa ya? Siapa ya, Ju? Ayo. Juara 1 Amin muncul, Ju. Juara satu amin. Anda luar biasa. Anda nomor 2 tapi masih. Diam-diam meroket nomor 2 ternyata ya. Juara satu amin. Apanya dia benar akan juara 1 Amin? Gimana Siapa sih? kabar Ranu? Penasaran. Nah itu, kita juga penasaran. Siapa juara satu amin? Ada Bromo tadi, lupa ada Bromo. Ju. Siapakah nama Nabi yang botak? Waduh. Winda Basudara. Bukanlah. Nggak ada di pilihan. Siapa ya? Siapa ya, Ju? Bisa Nabi jawab yang nggak? botak. Ini kita MC nggak ikut, bisa jawab nggak ya kalau nggak ada? Nah itu. Nggak ada apa, kita nggak tahu jawabannya, bisa nggak ya? Kebetulan nggak mungkin 100 tapi tidak 100/100. Kalau Kenapa, kita yang kenapa? jawab. Karena sedikit lupa ya. Jujur ya. Aduh. Ini mereka udah selesai nggak sih? Belum. Kita lihat muka-muka mereka. Nah ini. Muka-muka. Ini lose-lose terlihat Ada senyum-senyum nggak sini? Lose Yulia. Halo Lose Yulia. Bisa jawab semua nggak lose? Pasti bisa dong Lose Yulia. Wah, Iya, ini iya. lose-lose. Tiap tahun hadir di sini pasti bisa. Boleh ngasih bocoran, Mbak? Lagi soal yang ayat Alkitab. Wah, di luar kepala itu. Nggak ada, Jus. Oh, nggak ada ya? Salah. Tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Iya. Ya, yang juara satu amin. Juara 1 Amin. apa Gimana kak kabar? kamu? Dari attempt a question you got wrong dong. Apa? Oke. Mana aman semuanya? Selesai Lilia aman? Aman. Aman. Siap. Mari kita lihat wajah-wajah. Aja. Tenang.
Ini hanya kuis berhadiah, bukan kuis ujian nasional ya, santai. Tenang, chill. Kuis berhadiah. Kalau misalnya beruntung ya Nah dapat itu, hadiah. dapat hadiah. Bisa beli iPhone 13. Cuman masukin ke chart doang. Bayar sendiri tapi. Aduh. Wah, yang lainnya tapi belum open kamera nih, udah bisa Ya, lihat nih. karena lagi main mungkin dari HP-nya kan nggak bisa. Iya. bisa Semoga gitu. beruntung ya saudara-saudara. Ya, kita lihat leaderboard terbaru. Udah berbau, ini di Nah, itu tuh. wah, Wah, ada namanya Jojo Melati, siapa ya? Joy, Keisha. Joy Kesia. Joy Ada tetap di juara 2 satu besar. ini. Juara 1. Nah, ini ada siapa nama ketua pelaksana HOP loh, masa nggak tahu? Waduh, Siapa nama Ibu dari Timotius? juara 1 Amin. Oh, mari kita tunggu. Ternyata adminnya juga perlu menyelesaikan juga Iya. kuis-kuisnya. Kita harus jawab. Dan dia di peringkat 19, itu emang ngasal atau benar-benar nggak tahu tuh pertanyaannya itu. 19 dari 19 ya. Dari berapa ya? Ya, 19 dari 19 ya? Ih, parah banget. kelihatannya. Semoga itu ngasal jawabnya ya. Nah, Sedih loh ya kalau misalnya nggak ngasal 19 itu loh ya. Oke. ya, juara 1 Amin. Saya Ada mengandalkan pertanyaan password masuk Zoom ini dong. Ada yang inget gak ya? Kok pertanyaannya ekstrim ya? Kalau ada inget, hebat sih, dia punya kemampuan fotografi tuh. Nah, Iya, Isa inget. dari psikologi sih. Oh, dari psikologi gimana? Silakan. Pintar, dia pintar. Ya. Bagus. Ada Boleh fotografi lah. memori. Berapa jumlah orang yang naik ke stage? Ayo. Aduh, nah itu. Kalau dilihat tadi berapa ya? Berapa jumlah Ayo, orang naik ke stage? photoshoot. Wah, banyak. 2, 3. 4, 5, 6, banyak. 7, 8, 9, 10. Wah, tunggu. Mari habis nih, tunggu ya. Mari kita lihat leaderboardnya. Leaderboard. Ini gimana Wah, ini adminnya? Joy nomor 1, Keisha nomor 2. Di mana juara 1 Amin? Saya menunggumu. Ternyata masih belum ya? Masih belum juara 1 Amin dia. Masih di juara 3 mungkin, tadi gak kelihatan. Oh ya, mungkin Mungkin di positif juara ya, positif ya. Iya, masih. Iya, juara bisa 3-nya lah. masih Bisa nggak nyusul. lihat kita. Yang termasuk murid Yesus, siap. Panitia. Wah, siap. All done. Tapi kita masih waiting for everyone to finish the game nih. Ya. Ada yang belum kah? Ada yang belum nih, sepertinya. Mari kita tunggu dulu, saudara-saudara. Ya, untuk posisi sementara Posisi di peringkat sementara. 1 ada Sama. Joy. Masih sama. Bertahan dengan peringkat pertama. Ada Tapi Joy. dia udah selesai nih. Wah, Joy fix sih. Fix. Nomor 1 sih. Setiap minggu pasti datang ke gereja. dan Mantap, mendengarkan. saya bangga kepada Anda. Lalu Dia juga mendengarkan pembicaraan kita dari tadi nih berarti di nih. peringkat Bagus, kedua bagus. sementara ada Kesiha. Kesiha. Lumayan. Peringkat 2 sih ya pasti datang ke ibadah remaja terus menerus dan mendengarkan dosennya untuk saat berfirman. Pasti ya. Nggak apa-apa, juara Pasti. 2 mungkin karena kalah cepat aja tadi. Kalah cepet. Kemungkinan. Siap. Ini kita masih waiting for everyone to finish the Masih game belum nih. ternyata. Masih ada yang belum. Emang ada yang belum? Sabar. Ayo yang panitia langsung dipencet aja ngasal. Iya, panitia tolong ya. Panitia hehehe, silakan. Panitia hehehe. Juara 1 Amin. Udah gimana? hilang panitia he. Juara 1 Amin tidak ada di 7 besar, gimana ini? Aduh, sabar ya. kita menunggu mulu juara 1 Amin. Iya, padahal kayak udah bagus gitu loh pembukaan namanya. Tapi emang kadang yang kita inginkan, kita harapkan tuh tidak sesuai dengan realitanya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan burn out. Masih ada tahun depan untuk ikut lomba kita. Oke. Dengan nama juara 1 Amin lagi. Will I am, siap. Apa? Wah, ternyata. Apa?
seneng loh, Semel mie-nya udah ngegeser dari nomor 4. Iya, ternyata ada salah satu panitia yang tadi menduduki 3 besar. Tapi tenang. Dia Janur membuat ya. soalnya sendiri dong. Gimana? Tapi dia mengaku sendiri dosanya. Syukurlah. Bagus. Kalau enggak kan tetap komisi ke panitia dan MC. Udah kegeser tapi. Siapa ini? Anak Allah. Ini sudah kah? Masih belum ya ini? Ini masih 18 dari 21 players komplit nih. Nah, 3 orang lagi. 3 Kita orang menunggu lagi. 3 orang lagi untuk menyelesaikan kuis ini. Belum kita umumkan hasilnya nih. ayo 3 orang. 3 orang lagi. 3 orang lagi. 3 orang lagi. Siapakah itu? 3 orang lagi. Dia nggak ninggalin game ini kan? Nah itu tiba-tiba AFK. Kalau AFK gimana Ju? Nah, Kita sampai, itu. oh 19 Ju. Nah, Tambah satu tambah Ju. 1. Yuk. 2 orang Dua lagi, 2 orang orang lagi. lagi. 2 orang. 2 orang lagi. Oke, kita tunggu 1 menit lagi deh. Batas nih buat yang belum nyesain, selesain segera 2 orang lagi nih. Betul. Waduh, ini ada nyanyi nih. Anak Allah Yesus namanya siap. Bagus. Asik. Anak Allah siapakah itu? Wah, Loh, nomor 1 jadinya dia. tiba-tiba nomor 1 Loh, anak loh. Allah. Loh, Memang anak Allah Anda. anak Allah. Siapakah itu? Bukan panitia kan ya? Kok keren tiba-tiba. Maaf ya Ibu Joy. Dan kita mengira kamu juara pertama. Sayang sekali. Menyembuhkan. Yesus namanya. Menyembuhkan. Terus lanjutannya apa? Menyucikan. Wah, bagus. Ternyata masih ingat. Masih ingat. Oh, dia lanjutin. Kan, bahkan mati ya kan. Tebus dosaku. Oke, udah 19.28 nih Ju. Berarti udah gamenya kita Oke. close nih buat yang Kita belum close selesai ya. juga nggak apa-apa. Yang penting gamenya udah selesai. Nah, ya. Game sudah selesai. Oke. Buat yang belum selesai, Ya sudah. ya sudah. Tidak apa-apa. Mungkin ada urusan lain. Oke nih, tanpa berlama-lama lagi kita mau manggil 3 orang. Jadi dari games ini kita manggil 3 orang yang beruntung. Top 3. Top 3-nya kita. Wuon. Udah kelihatan Dan sudah pemenangnya nomor 1 adalah Anak Allah. Siapakah itu? siapa adalah? Boleh Boleh di zoom. boleh tolong on mengakui siapa nama anak Allah ini? on kamera atau on cam dan on mic. Atau chat Bisa aja mengakui. deh Nah, siapa. Tapi jangan Jangan ngaku-ngaku juga. Masalahnya semua juga anak Allah. Iya. Jangan mengaku-ngaku tapi. Kita ngaku anak Allah juga bisa nggak sih? Nah, Siapa nih anak Allah ini? siapakah anak Allah? Nggak apa-apa, siapa aja boleh. Siapa Hadiahnya aja. menarik tuh. Iya. Bener-bener menarik. Ini kok malah malu-malu juara pertamanya. Saya ada angkat tangan itu loh. Juara satu Theo juara dan satu. Klarin. Apa? Ah, suruh raise hand kalau mau. Raise hand atau Silakan raise chat hand. nggak apa-apa. Ya, Nggak usah. itu. Open Siapa cam. yang Masa Yulia? Masa Yulia ya? Iya dan Theo. Oh Theo Ternyata. siap. Oh yang nyanyi-nyanyi di chat. Oh Oh. siap. ternyata. Keren Oke juga. siap Ibu. Ini siapa? Ini 2 orang tak? Ya, Theo dan Klarin. Oke, selamat kepada Selamat Theo dan kepada Klarin. Anak Allah memang. memang. Sesuai dengan Definisi namanya anak Allah. bagus-bagus. Selamat nanti bisa apa nih kirimkan ke itu ya ke atau mungkin kepada si acara Ya. Ibu Klarin bisa chat Nanti- dari Zoom ya. Iya, bakal kita kontak. Iya, kita oleh kontak panitia. gimana tuh buat nextnya Nextnya. rewardnya. Oke, selanjutnya kepada juara kedua Juara kedua. diambil oleh
Ibu Joy. Joy. Siapakah? Oke. Siapakah Joy? Udah ada namanya. Oh iya, itu. Ada yang namanya Ini Joy beneran kan? Bukan Joy-Joyan kan? Joy. Silakan untuk raise hand. mungkin. Iya, betul-betul. Ada namanya ada. Joy kok, benar-benar. Oke, selamat kepada Ibu Joy. Anda mendapatkan juara kedua. Tidak apa-apa. Oke. Hadiahnya juga menarik. Menarik semuanya. Menarik semua. Minta tolong si Aca juga bantu untuk menghubungi ya. Menghubungi menang Ibu Joy juga. Oke, selanjutnya. Juara ketiga. Juara ketiga adalah Kesiha. Oke, ini Kesiha. Kesiha ini ya. Oh. Iya, Kesia. Bener kan Kesia Bener, yang bener. anaknya. Anaknya yang tadi doa. Yang tadi doa. Oke, betul ya Ibu Kesia ya. Kalau nggak top 3 sih. Oh benar. Dia benar-benar anaknya, anak Nah, hamba Tuhan sekali memang. definisi. Mantap. Benar-benar anak gembala. Oke, selamat kepada 3 pemenang kita. Ada siapa aja? Jadi Theo, ada Joy, ada juga Kesiha. Oh, Theo sama tadi Clarin ya. Bagi 2 berarti ya Bagi 2, hadiahnya. nggak apa-apa. Oke, selamat. Ya, Oke. Untuk pemenang bisa mengirimkan nomor teleponnya ke host di Zoom ya. Bisa private chat nggak apa-apa. Oke, bisa dicek di partisipan hostnya siapa, Ya, kemudian chat. host ya. Iya, minta uang gitu. Minta reward. minta reward. Oke, selanjutnya nih kita udah tiba di penghujung acara. Betul. Heeh. Nah, karena tadi kita membukanya dengan doa, Kita maka menutupnya dengan doa juga. juga. Betul. Oke, untuk Oke. doa Penutup saya minta Lose Melisa untuk bisa memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, bersukacita Tuhan, karena Engkau boleh menuntun, menyertai ibadah dan perayaan ulang tahun HOP dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh teman-teman kami yang sudah bergabung. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan perayaan pada malam hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami di istirahat malam kami. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan kami, untuk ibadah esok hari kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kami segenap panitia, MC, dan semua pemain di sini mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya. Betul. Untuk apa? Dan juga rekan-rekan yang sudah hadir, Oke. lose-lose yang sudah menyempatkan waktunya hadir juga pada hari ini. Iya, Teman-teman semoga- juga yang sudah menyempatkan waktu walaupun malam minggu, tapi tetap Mm-mm. semangat untuk ikut ke acara kita. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga semoga dapat berkat dari tadi firman Ya. Tuhannya tentang burnout buat teman-teman yang mungkin burnout hari ini. Hari ini dalam masa burnout gitu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Memberkati. Oke, selamat malam semuanya. Dadah. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Thank you, Ya, Lasa. selamat malam. Tuhan berkati, sehat selalu. Thank you, Lose. Thank you. Hai Bro, makasih banyak Tuhan berkati ya. Sama-sama.
Memberkati ya. Jumpa lagi ya. Oke, God bless you semua. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah